Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ferry dari Media Center Keluarga Besar Alumni SMP Negeri 5 Makassar. Hari ini kami kedatangan tamu penting. Beliau adalah Wakil Ketua Temu Nasional SMP Negeri 5. Seperti kita ketahui, KB SMP Negeri 5 melalui Panitia Temu Nasional akan mengadakan event akbar, event nasional yang berskala internasional. Ya, langsung aja kita berkomunikasi, bincang-bincang ringan dengan Kanda kita. Ya, Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh perkenalkan nama Kanda buat sahabat-sahabat sahabat-sahabat keluarga besar alumni. Ya, saya alumni SMP Negeri 5 Makassar angkatan 74. Wah, jadi kan usia berapa? 74 Wah. Saya belum lahir. Sudah 74. sepuh. Ya, tapi muka masih muka Alhamdulillah, ya. berkat selalu dengan teman-teman yang masih muda-muda. Ya, muka, postur, vokal ya masih. Nama Haji Nurdin Mone. Ya, kalau posisi sekarang sudah purna dari kegiatan tugas-tugas negara, makanya lebih banyak waktu dimanfaatkan untuk KBA. Oh, kalau panggilan akrabnya siapa? Ya, biasanya dipanggil teman-teman banyak versi. Ada yang panggil Nurmon, ada yang panggil Mone. Oh ya, saya panggil kamu nih aja. Karena kayaknya. nama Nurdin Mone, jadi ada yang singkat-singkat, ada yang ambil belakangnya saja. Oh ya, Ya. ya kamu nih aja kayaknya lebih Ya. familiar Kanda ya, Kanda Ya. Mone. Kanda Mone ya, seperti yang kita ketahui topik perbincangan hari ini adalah Temu Nasional. Adalah salah satu event akbar. Bagaimana sampai event ini bisa terinspirasi oleh keluarga besar alumni? Ya, jadi event tema nasional, temu nasional ini sebenarnya gagasannya yang ketua sekarang, Adinda Bur. Melihat perkembangan alumni kita sudah tersebar di mana-mana, selain di Makassar, Sulawesi Selatan sendiri, kemudian sudah terbentuk juga kita punya KBA Jabotabek atau biasa dikenal J2B kalau tidak salah. Kemudian Jawa Timur juga sudah mulai menggabung Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Nah, ini yang dipikirkan bahwa alumni kita ini sudah ada di mana-mana. Sehingga dengan KBA yang sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu, karena kita sekarang ini masuk di pengurusan periode kedua. Nah, kalau kita hitung-hitung, kita sudah punya puluhan ribu alumni. Dan banyak yang sudah berhasil di beberapa tempat. Nah, sehingga ada ide, ada pikiran untuk melakukan temu nasional dengan harapan bisa membentuk silaturahmi nasional. Jadi ini bukan lagi sifatnya region tapi memang nasional. Mudah-mudahan dengan temu nasional ini keakraban, saling membangun persaudaraan bisa makin terwujud, makin besar. Sehingga tujuan utama pembentukan KBA adalah istilahnya membangun kerjasama alumni, membangun kerjasama masyarakat, dan membangun kerjasama alma mater. Iya, bisa terwujud. Iya, apalagi temanya kan Makassar Recover, ya kan, dengan Makassar menuju kota dunia. Ini konsep yang memang diramu dengan apa sampai bisa ada konsep yang betul-betul bagaimana mengangkat kota Makassar, bagaimana bisa mempromosikan kota Makassar, dan bagaimana bisa membawa Makassar menjadi kota dunia. Ya, nah kenapa temu nasional kita adakan di Makassar? Pertama pertimbangannya bahwa alumni memang kita kebanyakan di Makassar. Kemudian kedua, kita mau mencoba mengangkat Makassar dalam konteks yang lebih luas melalui KBA. Sehingga kita mencoba masuk dengan temu nasional membangun tema KBA Makassar, KBA SMP Negeri 5 Makassar untuk Makassar menuju kota dunia. Sebenarnya konsep kota dunia ini sudah lama digaungkan oleh pendahulu ketua KBA kita, yaitu Pak Wali Kota sekarang, yang sebelumnya memang adalah ketua KBA SMP Negeri 5. Itu beliau sudah mencanangkan Makassar menuju kota dunia. Nah, dengan tema itulah mudah-mudahan itu bisa terwujud. Insya Allah. Dengan bantuan teman-teman dari alumni KBA SMP Negeri 5 Makassar.
Ya, kalau ini dari versi menuju kota dunia, poin apa atau segmen apa yang KBA ingin mengambil peran dalam menuju kota dunia? Ya, sebenarnya kan konsep kota dunia ini sudah lama digaungkan. Kemudian dalam perjalanannya, khususnya kondisi saat sekarang kita ini menghadapi pandemi COVID-19, sehingga pasti ada perubahan tatanan baik di masyarakat, di pemerintahan maupun di organisasi pendukungnya. Nah, kalau kita mau melihat apa yang sangat penting sekarang yang perlu kita lakukan adalah bagaimana sebenarnya memulihkan kehidupan masyarakat di dalam era pandemi ini. Ya, recover. Kemudian mendorong tetap usaha-usaha masyarakat ini bisa maju sehingga biaya-biaya ini yang sangat memberatkan yang membebani masyarakat bisa dipenuhi sebenarnya. Jadi yang mau didorong adalah bagaimana dunia usaha ini bisa tetap eksis di masa pandemi ini. Faktor ekonomi ya. Soal ekonomi saya sebenarnya paling utama. Ekonomi kan sangat mempengaruhi pemikiran, aktivitas ya, dan itu kan menyangkut kehidupan. Kalau ekonomi terangkat, ya warga Makassar sejahtera ya. Cuma persoalannya kan bertentangan nih, di satu pihak kita mau menekan pandemi, tapi di lain pihak tertekan juga ekonomi. Iya, jadi ini mau dicari jalan tengah aja. Dan alhamdulillah wali kota kita ini Pak Dhani Pomanto punya pemikiran-pemikiran yang sangat baik, sangat legend. Di satu sisi menekan perkembangan COVID-19 ini, di sisi lain beliau mau tetap membangun, mengangkat ekonomi masyarakat bisa tetap eksis berjalan dengan baik. Iya, kalau saya lihat kan ada agenda kerja seminar, agenda TENA seminar itu kan mengundang, ya boleh saya mengatakan cendekiawan-cendekiawan yang bisa merumuskan sebuah konsep. Itu bagaimana yang? Ya, jadi memang di salah satu kegiatan TENAS kita adalah seminar nasional yang diharapkan menghadirkan pada para pakar-pakar yang di bidangnya, karena kita mau menonjolkan di sini sisi bagaimana membangun ekonomi di masa pandemi, kemudian bagaimana menyikapi pandemi dari sisi hukum, bagaimana menyikapi pandemi dari sisi regulasi lainnya, misalnya pemerintah bagaimana pandemi ini kemudian di sisi lain aturan-aturan kemasyarakatan juga bisa jalan dengan baik, ekonomi tidak terpuruk dan sebagainya, sehingga kita coba masukkan ini, mudah-mudahan dengan seminar ini ada solusi-solusi cantik menghadapi situasi yang kita hadapi ini, bukan saja di Makassar, nasional, malah di dunia ini persoalan. Saya kira itu. Jadi bukan hanya menuntut ya, malah kita memberi ide. Ya, kita coba membuat solusi-solusi. Banyak kan orang banyak hanya menuntut, memprotes, tapi tidak ada solusi ya itu ya. Jadi memang sangat aneh. Ya, dan juga saya membaca dari undangan, agenda undangan itu mendatangkan pejabat tinggi negara, setingkat menteri dan lebih tinggi lagi wakil presiden. Gimana Pak? Ya, mudah-mudahan karena kegiatan kita juga ini akan menyikapi situasi ke depan. Mudah-mudahan situasi pandemi COVID ini bisa melandai, kalau bisa malah turun, dan pada saatnya nanti di rencana acara kita di Desember ini betul-betul sudah bisa kita lakukan secara maksimal, walaupun pasti masih tetap akan ada penerapan protokol-protokol yang ketat terkait kesehatan. Tapi mudah-mudahan sudah bisa secara langsung kita mendatangkan. Ya, kalau biasanya agak sulit, tapi itu kalau pandeminya agak turun bisa, mungkin bisa. Ya, mudah-mudahan bisa datang minimal menteri, kalau bisa maksimalkan ya wakil presiden bisa membuka acara kita ini secara resmi. Jadi betul ya, ini event TENAS bukan hanya mencari input, bukan mencari output, tapi mencari income ya, bagaimana penggunaan dari event ini. Jadi event ini akan berguna ya bukan hanya untuk masyarakat keluarga besar alumni, tapi masyarakat Makassar, dan akan menjadi, insya Allah bisa menjadi proyek contoh untuk Indonesia, bagaimana Makassar bisa menjadi barometer percontohan. Betul, benar ya? Betul. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini juga bisa menjadi bagian-bagian kerja yang menjadi contoh oleh kelompok-kelompok lain, bukan saja kelompok-kelompok alumni, tapi mungkin kekuatan sosial kemasyarakatan juga bisa melakukan langkah-langkah seperti itu, mencari solusi-solusi terbaik, membantu pemerintah berpikir
sehingga pandemi ini menjadi pekerjaan kita bersama. Wah ya, saya juga termasuk dari cara pandang saya dan kami di center memang dari beberapa wawancara memang kita betul-betul ini adalah misi mulia. Ya. Ya, bukan untuk masyarakat banyak. Jadi memang suatu konsep yang kita memang saya mengatakan hal yang konsep yang perfect. Ya, itu kan ya, karena ini fungsi dan hasil dari tenas ini bukan hanya selesai pada selesai tenas. Kan biasa event-event biasa kan selesai event ya goodbye. Ya selfie wes ya kan. Tapi ini kan memang dibutuhkan, memang konsep ini akan diberikan kepada stakeholder yang terkait ya. Jadi bisa program ini insya Allah bisa berguna begitu ya kan. Iya, mudah-mudahan hasil-hasil yang kita capai khususnya melalui seminar bisa menjadi rekomendasi kepada pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan mudah-mudahan bisa menjadi rekomendasi ke pemerintah pusat. Jadi, amin, insyaallah. Kita harapkan seperti itu, jangan selesai dia berhenti di situ, tapi ada output yang kita harapkan bisa nyampai ke pengambil keputusan berikutnya, baik itu di tingkat kota, provinsi maupun di tingkat pusat. Seperti itu. Ya, karena kami dari Bill Center sangat masukan dari Kanamone dan wacana ini memang betul-betul saya pun salut dengan keluarga besar alumni bagaimana berpikir bukan hanya kepentingan pribadi, bukan hanya kepentingan golongan, bukan hanya kepentingan kelompok alumni, tapi betul-betul untuk masyarakat Indonesia. Ya, mungkin ada closing statementnya Kanamone buat keluarga besar alumni dan lebih luas lagi masyarakat Kota Makassar. Event ini adalah event akbar untuk kemanusiaan, untuk kesuksesan, dan untuk sebagai contoh masyarakat Makassar ini akan menjadi kota dunia dan dicontoh bagi kota-kota lain. Ya, jadi makasih banyak. Saya kira dengan Tenas KBA SMP Negeri 5 Makassar ini kita harapkan yang pertama itu khususnya seluruh alumni bisa mendukung secara penuh. Mari kita bahu-membahu kerja bersama-sama karena ini pekerjaan atau kegiatan yang cukup besar dan berat, membutuhkan kerjasama dan kekompakan khususnya kepada kita para alumni. Kemudian mudah-mudahan dengan kegiatan ini yang tujuannya mulia untuk kepentingan masyarakat Kota Makassar khususnya bisa membantu juga kita dalam penyelenggaraan kegiatan, karena banyak kegiatan kita nanti akan bersentuhan dengan masyarakat, karena bukan saja seminar, kita juga akan ada kegiatan bakti sosial, misalnya tanam pohon, pungut sampah, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini kita mendapat respon yang baik sehingga kegiatan ini bisa sukses. Jadi sekali lagi bantuan, kerjasama, dan kekompakan seluruh alumni, kegiatan ini akan berlangsung, akan dilakukan sebaik-baiknya. Saya kira demikian. Bravo SMP 5, kita maju terus. SMP 5. SMP 5. Ya, terima kasih Kanamone atas wacana pemikiran dari petinggi-petinggi keluarga besar alumni, dan bisa bukan hanya petinggi yang merasakan dari efek ini, kami pun dari junior SMP 5 bangga bisa lulusan dari SMP Negeri 5 bisa berkontribusi bagi masyarakat. Ya, saya Ferry dengan salam 5 jari di dada SMP Negeri